kalian mengalami kram otot atau tekanan darah yang sulit terkontrol. Nah, hal tersebut bisa jadi karena kecukupan kalium Anda. Kalium merupakan salah satu mineral makroesensial yang bekerja di setiap sel tubuh kita untuk mengatur cairan, mengantarkan sinyal saraf, hingga menjaga ritme jantung. Oke, kita akan bahas tuntas terkait dengan kalium ini. Kalium memiliki simbol K, merupakan salah satu logam alkali yang dalam keadaan murni berwujud logam lunak berwarna perak dan sangat reaktif terhadap air. Namun, dalam tubuh, kalium tidak sebagai logam, melainkan sebagai ion K+ yang larut dalam cairan sel. Sekitar 98% kalium berada di dalam sel, terutama di otot, sementara 2% lainnya berada di luar sel dalam darah dan cairan tubuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi, berikut adalah kebutuhan kalium per hari untuk berbagai kelompok usia. Kebutuhan kalium akan meningkat seiring bertambahnya usia. Untuk kelompok usia dewasa, baik laki-laki dan perempuan berada di rentang 2.300 sampai 2.600 mg per harinya. Kalium banyak ditemukan di berbagai jenis makanan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan yang tinggi kalium contohnya seperti pisang, alpukat, bayam, tomat, dan juga makanan lainnya. Proses pengolahan dapat mengurangi kandungan kalium, maka dari itu disarankan untuk mengonsumsi makanan segar dan juga dengan pengolahan yang minimal. Oke, kita akan lanjutkan ke fungsi dari kalium. Yang pertama, sebagai keseimbangan cairan, transmisi saraf, kontraksi otot dan jantung, regulasi tekanan darah, menjaga keseimbangan asam dan basa, dan juga metabolisme energi. Wah, cukup banyak ya fungsi dari kalium ini. Kita akan masuk ke metabolisme dari kalium. Yang pertama adalah pencernaan dan absorpsi. Makanan akan dicerna di lambung dan diabsorpsi di usus halus, terutama di bagian jejunum dan ilium. Absorpsi akan pasif dengan mengikuti gradien elektrokimia dengan efisiensi yang sangat tinggi. 85-90% dari asupan akan berhasil diserap. Kemudian, transportasi. Setelah diabsorpsi, kalium akan masuk ke vena porta melalui hati. Lalu ke sirkulasi sistemik sebagai ion K+ bebas dalam plasma. Kadar normal plasma adalah 3,5-5 mmol per liter dan akan dijaga ketat oleh berbagai hormon seperti insulin untuk mendorong K+ masuk ke dalam sel otot dan hati. Aldosteron meningkatkan ekskresi K+ lewat ginjal. Epinefrin memindahkan K+ ke intraseluler saat stres. Selanjutnya, ke penyimpanan. Tubuh akan menyimpan sekitar 3.000 sampai 4.000 mmol kalium dengan 70% di otot rangka sebagai reservoir utama. Pompa NA-K-ATPase di setiap sel akan memompa 2 K+ masuk dan 3 Na+ keluar sel per siklus menggunakan energi ATP. Selanjutnya, ekskresi. Ginjal akan mengekskresikan sekitar 90-95% kalium melalui urin. Di nefron, kalium akan difiltrasi di glomerulus, direabsorpsi di tubulus proksimal, dan kemudian diekskresikan secara teratur di tubulus distal dan colectivus. Sisanya akan diekskresikan lewat feses dan juga keringat. Oke, berikut merupakan contoh-contoh interaksi kalium dengan zat mikro lainnya. Yang pertama ada natrium dengan kalium. Keduanya bekerja saling berlawanan, natrium di luar sel sedangkan kalium di dalam sel. Bersamaan dengan pompa NA-K-ATPase, natrium yang tinggi akan meningkatkan ekspresi kalium. Maka dari itu, diet kaya akan kalium akan melawan efek hipertensi dari natrium yang berlebih. Selanjutnya, ada kalium dan juga magnesium. Magnesium wajib ada dalam pompa agar dapat berfungsi optimal. Defisiensi magnesium tentu akan menyebabkan hipokalemia sehingga kerja untuk kalium akan tidak maksimal. Selanjutnya ada kalium dengan kalsium dan fosfor. Kalium dan kalsium bersaing dalam reabsorpsi tubulus ginjal.
Sedangkan saat pemberian makan ulang pada pasien malnutrisi berat, kalium dan fosfor dapat turun bersamaan, sehingga dikenal dengan sindrom feeding yang berbahaya. Oke, mungkin itu saja terkait dengan penjelasan dari kalium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.